Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah proses yang terjadi akibat magma yang menyusun dari dalam litosfer yang menerobos ke lapisan atasnya atau sampai ke permukaan bumi. Proses vulkanisme. Vulkanisme ini adalah salah satu dari tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi yang berkaitan dengan erupsi gunung api. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan suatu gunung api erupsi atau tidak adalah pada pergerakan si magmanya itu sendiri, atau biasanya disebut sebagai arus konveksi magma. Magma akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah permukaan bumi. Saat magma bergerak ke permukaan bumi, terjadilah erupsi gunung api. Jadi, kalau faktor aktivitas manusia, iklim, dan pelapukan yang ada di bumi tidak ada pengaruhnya dengan erupsi gunung api, karena vulkanisme merupakan sebuah proses alami yang berasal dari kedalaman bervariasi di dalam litosfer. Magma ini dapat bergerak naik karena mempunyai suhu yang tinggi. Dengan suhu yang tinggi itu, dia akhirnya memiliki cukup energi yang berguna untuk mendorong batuan yang ada di sekitarnya. Dampak positif vulkanisme. Sudah dijelaskan bahwa gunung api membentuk suatu kerucut raksasa yang mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim sekitarnya, sehingga membuat tanah akan menjadi sangat subur karena batuan dan mineral yang membentuk komposisi tanah. Gunung api sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Selain itu, air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Bila air meresap dan mengalir ke dalam tanah bersentuhan dengan sumber panas dari magma, maka akan terbentuklah suatu sumber mata air panas, sedangkan pada bagian tanah yang lebih rendah sebagai mata air biasa. Dengan banyak mata air di sekitar gunung api dan lebatnya hutan-hutan dan tumbuhan-tumbuhan lainnya, akan membentuk suatu lingkungan yang sejuk dan bermanfaat bagi penduduk yang hidup di sekitarnya. Membuat perkebunan dan pesawahan akan menambah indahnya pemandangan dan bertambah segarnya udara sekitarnya. Maka dengan keberadaan suatu gunung api itu akan menghasilkan hutan alam sehingga menghasilkan hasil hutan yang melimpah, serta dengan segala isi berupa makhluk hidup sebagai sumber daya flora dan fauna, serta bahan galian yang membentuk gunung api tersebut. Dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan dan lingkungan. Beribu orang banyak yang meninggal dan beberapa ternak serta beribu hektar kebun dan sawah ladang hancur akibat letusan gunung api. Bencana dan bahaya letusan gunung api berpengaruh secara langsung dan tidak langsung serta dapat merusak bagi kehidupan. Bahaya langsung adalah bahaya yang diakibatkan oleh material yang dikeluarkan secara langsung oleh gunung api itu. Daerah rawan bencana yang akan terlanda oleh pengaruh langsung ini mencakup daerah sekitar puncak, yaitu dalam kawah, dan berkembang ke daerah lainnya di sekitar kawah dengan jangkauan yang dilanda dapat mencapai lebih dari 10 km. Tipe letusan haiwan. Lava yang keluar sangat cair, dan karena gunungnya memiliki bentuk seperti perisai atau tameng, lava dapat mengalir ke segala arah. Skala letusan relatif kecil namun intensitasnya tinggi. Contohnya adalah gunung di Pulau Hawaii seperti Mauna Loa, Mauna Kea, dan Kilauea. 2. Tipe letusan stromboli. Letusan tipe stromboli mempunyai magma yang sangat encer dan dapur magma yang dangkal. Saat meletus, tipe ini akan mengeluarkan lava pijar, material gas padat, dan meletusnya gunung ini akan berlangsung terus-menerus. Contohnya adalah gunung api Vesuvius di Italia dan Raung di Jawa Timur. 3. Tipe letusan vulkanian. Ketika meletus, gunung api ini melontarkan bongkahan padat ke sekitar kawah. Magmanya cair dan dapurnya dangkal dengan tekanan letusan sedang, namun karena ini termasuk ke dalam letusan freatik dan saat meledak akan terdengar suara letusan dahsyat. Contoh gunung api dengan letusan ini adalah Gunung Etna di Italia. 4. Tipe letusan peret. Tipe letusan ini adalah
adalah yang paling berbahaya, eksplosif yang ledakan dahsyat. Material erupsi yang keluar bisa mencapai 50 km di atas awan. Ciri dari letusan ini adalah awan yang membentuk seperti kol, gas bertekanan tinggi, dan lava yang cair. Contoh peristiwa dari tipe Peret ini adalah pada Gunung Krakatau di tahun 1883 dan Gunung St. Helens 1980. Yang kelima, tipe letusan Merapi. Namanya diambil dari Gunung Merapi di Jawa Tengah. Tipe letusan ini memiliki keunikan yang kita kenal dengan medus gembel atau awan panas. Pas lava menuruni lereng, muncul awan panas ini. Ciri-cirinya adalah lavanya kental dan tekanan gasnya rendah. Contoh ini dari gunung dengan letusan tipe ini adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah. 6. Tipe letusan Pelean. Mirip dengan letusan tipe Vulkania, tapi magma dari letusan ini tidak terlalu encer. Gas yang dikeluarkan pun juga bertekanan tinggi. Jadi saat erupsi, lava akan mengalir dengan cepat dan membahayakan sekitar. Contoh dari letusan ini terdapat pada gunung dengan nama yang sama, yaitu Gunung Pele di kawasan Karibia, Amerika Tengah. 7. Tipe letusan Sivich adalah jenis letusan ketika satu gunung memiliki danau atau air di atasnya. Jadi ketika meletus, si lava akan bertemu dengan air, yang menyebabkan lava panas meledak bersama air, yang menyebar kemana-mana. Contoh gunung dengan tipe letusan ini adalah Gunung Sivich di Kepulauan Karibia dan Gunung Cloud di Jawa Timur. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.